Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Dani Yuseno. Yuk, semangat belajar! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai faktor penyebab pemadaman listrik atau yang sering kita sebut dengan mati lampu. Listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, yang biasa kita sebut dengan mati lampu, listrik padam, atau pemadaman listrik, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Lalu, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Faktor penyebab listrik padam atau mati lampu digolongkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam antara lain, yang pertama, pemadaman bergilir, yaitu pemadaman listrik yang sengaja dilakukan sebagai upaya terakhir dari perusahaan penyedia listrik untuk menghindari mati listrik total pada suatu sistem jaringan listrik. Yang kedua, yaitu penyebab teknis, dapat berupa kerusakan di gardu listrik, kerusakan jaringan kabel, atau bagian lain dari sistem distribusi. Faktor dari luar antara lain, yang pertama faktor cuaca. Faktor cuaca merupakan salah satu penyebab listrik padam yang paling umum terjadi. Fenomena alam yang bisa menyebabkan listrik padam antara lain petir, hujan, angin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hewan. Hewan seperti burung besar, tupai, atau ular juga bisa menyebabkan matinya listrik ketika mereka memanjat peralatan krusial seperti transformator dan sekring yang kemudian menyebabkan peralatan tersebut mati. Yang ketiga yaitu pohon tumbang. Ketika ada angin kencang atau ketika seseorang memangkas pohon dengan tidak hati-hati, cabangnya bisa bersentuhan dengan saluran listrik dan menyebabkan gangguan. Yang keempat yaitu kendaraan. Kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak yang kemudian berujung adanya gangguan pada jaringan. Yang kelima yaitu penggalian. Kadang penggalian atau pengeboran tidak sengaja merusak jaringan kabel listrik yang ada di bawah tanah. Jika jaringan ini terganggu, bisa menyebabkan mati listrik. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya listrik padam atau mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar!